karena gaya itu ahlinya yang 3 orang ini ya. Kalau saya cuma jagonya gimana cara jalanin proyek ya. Nah, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan. Jadi ya, jadi gini, akhir-akhir ini kan Bapak Ibu ada melihat ya fenomena kenaikan harga aset digital ya, aset kripto ya di Dodax yang di market dunia lah yang wow gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa kekhawatiran dari kita juga sebagai sebagai perusahaan yang membuat konsep mata uang digital atau aset digital ini. Kenapa? Karena itu sudah ada, jadi sudah ada berita ya bahwa fenomena aset digital ini akan menjadi sorotan bagi bank-bank sentral dunia. Kenapa? Karena kenaikannya di luar daripada udah nggak masuk di akal lah ibaratnya ya. Terus volume yang terjadi juga nggak masuk di akal. Yang dikhawatirkan oleh bank-bank sentral ini apa? Bapak Ibu harus tahu ya, kalau yang namanya di trading itu kan berarti ada yang menjual dan ada yang membeli ya. Kalau Bapak Ibu lihat chartnya atau tabelnya dari mata-mata uang kripto ini, ada nggak yang begini? Nggak ada, pasti begini ya, pasti naik turun, naik turun, naik turun ya. Jadi kayak kalau kita pegang aset digital itu jadi kayak naik roller coaster ya. Nggak pernah saya lihat ada orang naik roller coaster ketawa-ketawa, yang ada teriak-teriak, pingsan banyak ya. Jadi nggak ada yang ketawa-ketawa naik begituan. Nah, sehingga terjadi apa? Ada kata-kata ini yang sangat menarik saya baca dari The Fed. Ya, jadi Bank Sentralnya Amerika. Jadi Direktur Bank Sentral Amerika bilang, mata uang kripto ini lama-lama bukan lagi menjadi aset, tapi menjadi alat spekulasi. Ya, jadi ibarat kata ya kita tebak-tebakan deh harganya mau naik atau mau turun. Ya, kalau naik semua ketawa, kalau turun nangis, betul nggak? Nah, di Nagaya kami tidak mau bikin aset yang seperti itu. Ya, kami tidak mau bikin aset yang seperti itu. Kenapa aset-aset ini rata-rata Kenapa aset ini rata-rata begini? Bung, naik, terus turun lagi. Kenapa? Karena semua ini, yang pertama ya, semua ini hanya angka digital. Betul nggak? Bahkan mother of coin, jadi nenek moyangnya koin kripto, itu Bitcoin. Ada yang tahu siapa yang bikin? Nggak ada. Ada yang tahu di mana perusahaannya? Nggak ada. Siapa yang tanggung jawab? Nggak ada. Kalau ada apa-apa, nggak ada tanggung jawab. Bahkan exchanger sekalipun, kalau harganya sudah melantai, ya, kalau harganya sudah melantai, apakah mereka tanggung jawab? Nggak ada. Nah, di Nagaya kami tidak mau seperti itu. Makanya kita selalu bilang Nagaya ini adalah aset masa depan. Ya, bukan aset spekulasi, beli hari ini jual sejam kemudian. Yang kedua, ini banyak orang yang hanya ikut-ikutan. Beli aset kripto ini hanya ikut-ikutan. Di Nagaya kami nggak mau seperti itu. Makanya tim ini capek-capek ya, seminggu 2 kali bikin offline, seminggu 3 kali bikin acara BOP online, training 2 kali. Supaya apa? Bapak Ibu ini paham apa yang Bapak Ibu pegang. Ingat baik-baik, yang pertama, Nagaya ini bukan hanya angka digital, ya.
setiap nagaya yang Bapak Ibu pegang itu adalah bukti hak atas sejumlah emas. Ingat, jadi jangan samakan kami dengan kripto-kripto yang lain. Ya, walaupun yang Bapak Ibu pegang digital, tapi punya hak atas sejumlah emas. Yang hebatnya, apa hebatnya nagaya? Emasnya nambah. Emasnya bertambah. Kenapa? Karena kita menjalankan proyek-proyek real. Kebiasaan dari perusahaan-perusahaan lain, cryptocurrency lain, kalau jalanin proyeknya apa? Digital. Nah, kita nggak mau itu, ya. Kalau orang melihat grafik naik begini, happy nggak? Happy ya. Begitu turun begini, Nangis. begitu melantai, Nangis kemos. ya nggak? Di Nagaya, ya, tadi udah dikasih ilustrasi belum? Kenapa harga Nagaya bisa naik? Ya, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu pegang sesuatu, ya, nih pegang aqua, pegang apa ini? Oh, ini ada koinnya, ada emasnya, ada coklatnya nih. Maaf ya Bapak Ibu ya, bukan bermaksud menggoda, saya dikasih ini, ya. Bapak Ibu bayangkan ya, kalau Bapak Ibu pegang kotak ini, apa ini ya, plastik ini ya, tapi nggak ada isinya apa-apa. Terus Bapak Ibu, ya, ini begitu masuk, ini kotak harganya naik turun, naik turun, naik turun, ya. Dibandingkan dengan begini, ini Bapak Ibu punya kotak ini, dengan punya kotak ini, di dalamnya ada emas. Terus emasnya bisa bertambah. Siapa yang pegang ini berarti punya hak emas dan emasnya bertambah. Ya. Kemudian dapat profit sharing, imbal hasil. Ya. Sayang nggak sama kotak ini? Sayang. Sayang ya. Kita udah ada profit sharing berapa kali? 4 kali. Ya, kita udah ada profit sharing 4 kali. Jadi Bapak Ibu udah lihat ya, ada imbal hasilnya. Tambah sayang nggak mana gayanya? Sayang. Sayang. Kalau Bapak Ibu beli di harga $1 kemarin, ada temennya yang nawar $1, apa iya mau dijual? Ingat ya Bapak Ibu ya, ini jumlahnya terbatas. Saya mau, walaupun saya punya kemampuan untuk bikin Nagaya kemarin, tapi saya nggak ada kemampuan untuk menambah jumlah Nagayanya. Ya, kenapa? Karena kita sudah diverifikasi sama pihak Singapura juga bahwa Nagaya ini hanya ada 50 juta. Berapapun proyek yang dijalankan oleh Nagaya, berapapun profit yang dihasilkan, hanya milik yang 50 juta. Jadi bukan berarti kita nambah proyek, kita nambah Nagaya, tidak. Ya. Nah, artinya apa? Hak untuk mendapatkan imbal hasil ini terbatas. Siapa yang punya, dia yang bisa dapat. Oke? Sekarang, ini kalau melihat grafik seperti ini artinya apa? Ada yang mainin, betul nggak? Betul. Ya, ada yang mainin. Di Nagaya, perusahaan mainin harganya kayak apa? Ya, kalau ini kan ada yang mainin, ada cukong lah ibaratnya ya. Di Nagaya kita mainin harga kayak apa? Ya. Sekarang kalau kita udah masuk di market, di exchanger, perusahaan bilang gini, tanggal sekian kita akan bagi profit sharing dan nambah emas, ya, dari proyek nomor 1. Sebelum itu harga di market gimana kira-kira harga Nagaya? Naik ya, udah pasti. Betul nggak? Kenapa? Yang pegang dapat. Jadi orang berusaha untuk megang duluan sebelum ada imbal hasil, betul nggak? Ya. Proyek Nagaya apa ya cuma 1? Tidak. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa jual 5 juta Nagaya. Baru ya, saya akan mulai proyek kedua. Ya. Berarti sebulan 2 kali.
Jadi paling tidak 2 kali harga Nagaya pasti naik di market, betul nggak? Kalau kita punya 10 Luar biasa. tiap 3 hari, betul ya? Kalau kita punya 30, Setiap hari. kira-kira harga Nagaya bakalan turun nggak? Nggak bakal. Orang besok-besok udah nggak peduli sama profit sharing, betul nggak? Kalau harga udah begini, toh lewat tuh, udah lewat gitu. Orang udah nggak peduli sama profit sharing. Tapi yang penting jelas kenapa kita begini. Ya, kalau mau disamakan ya, tapi bukan sama ya, tapi kalau mau disamakan kayak saham. Apakah saham perusahaan itu mencerminkan asetnya? Tidak. Ada satu perusahaan ya, tambang juga, udah wow, waktu dulu harganya sampai puluhan ribu sahamnya, sekarang 50 rupiah. Kenapa? Karena mereka nggak performance. Nah, oke. Bapak Ibu harus hati-hati kalau main di aset digital. Ya, ini contohnya. Ini ada di bursa yang terkenal di Indonesia loh ya. Yang satu ini jelas-jelas dibilang bahwa satu token dia di backup oleh 1 gram emas selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu pegang 1 token, ya haknya 1 gram emas, nggak bakalan nambah. Beda mana gaya ya? Tapi begitu masuk di market, dalam hitungan jam harganya melejit sampai 250 juta 1 token. Artinya apa? Yang beli nggak ngerti ini apaan kan? Kalau yang beli ngerti, apa iya dia mau beli 1 gram emas senilai 250 juta? Tapi kejadian. Ini bisa dicari kok di YouTube kok. Beli 100 juta rupiah di harga tokennya 250 juta. Sekarang 800 rupiah. Silahkan dihitung dari 100 juta jadi berapa asetnya. Nah, ini katanya di backup oleh properti. Ya, di backup oleh properti. 1 tokennya di backup properti senilai 100.000 rupiah. Apa iya sekarang ada properti yang harganya 10 juta? Ada nggak? Nggak ada. Dia bilang bisa ditukar. Bisa ditukar. Jadi tokennya balikin ke perusahaan, nanti dikasih propertinya. Ya. Apa iya ada properti 10 juta? Saya tanya. Kalau nggak 2 kali 1 meter. Betul nggak? Itu aja 2 kali 1 meter udah miliaran lu harganya lu sekarang. Itu yang di ujung-ujung ke arah Cikampek lewat lagi itu loh. Ya. Artinya kalau Bapak Ibu mau tuker dengan tanah ini, ya, artinya harus punya berapa puluh ribu koin, betul nggak? Nah, di Nagaya bisa nggak emas ini diambil? Bisa. Berapa minimum untuk ngambil emas? 5 gram. 5 gram. Kita nggak mau bikin susah. Tapi ya jangan bikin susah kami juga. Masa ngambil 1 gram? Aduh, biayanya aja udah mahal banget. Kasihan Bapak Ibu. Tahu dong harga emas 1 gram beda sama 5 gram, betul nggak? Iya. Jadi yang masuk di akal, yang paling memungkinkan ya di 5 gram. Itu dia. Ya kalau nanti Nagaya emasnya nambah, kalau 0,05 gram per Nagaya berarti butuh berapa Nagaya? 100. Udah naik jadi 0,1, ya berarti butuh 50 Nagayanya dikembalikan. Kalau udah naik jadi 0,5, ya cuma butuh 10. Itu dia. Ya. Ini ingat tadi ya, 1 token itu mewakili nilai properti senilai 100.000. Ingat ya? Waktu masuk di exchanger, turun, tiba-tiba dalam hitungan jam jadi 1 miliar 1 token. Kira-kira ada yang beli nggak? Ada. Kalau nggak ada yang beli, nggak jadi 1 miliar harga di sini. Berarti ada yang kena peh nggak?
Bayangin 1 miliar turun jadi 200 ribuan sekarang. Stroke, Pak. Hah? Stroke. Ya mudah-mudahan sih enggak ya Pak ya. Betul. Tapi semua ini terjadi kenapa? Karena ketika kita pegang. Di Nagaya kami tidak mau Bapak Ibu seperti itu. Sama seperti ini. Kami tidak mau nantinya Bapak Ibu, mohon maaf ya, dibodohi sama market. Ya, jangan jual Nagayanya kalau nggak butuh-butuh banget. Pelajari dulu, ya. Kita aja kadang-kadang mau beli barang mikir dulu, betul nggak? Mau jual barang mikir dulu, cari tahu nih harganya berapa ya. Apa iya mobil Mercy harga 1 miliar terus ada orang bilang, ih ini Mercy-nya jelek, jual aja 100 juta gitu. Ya nggak? Ya nggak mungkin. Jadi ingat baik-baik, pelajari baik-baik Nagaya itu apa. Ya, kita tidak mau Nagaya ini jadi apa tadi? Spekulasi, alat spekulasi, nggak mau. Yang kita mau Nagaya ini jadi aset masa depan. Yang Bapak Ibu ya mudah-mudahan ya rezekinya lancar terus, jadi Nagaya nggak perlu dijual, bisa kasih ke anak cucu. Itu dia. Oke? Nah, ya, nah sekarang banyak yang berpikir begini, Pak, apa iya sih ya harganya bisa $100 gitu ya? Tadi aja nggak jelas aja, udah jelas-jelas 1 token 1 gram, begitu masuk di market bisa jadi 250 juta ya. Itu indahnya market. Kenapa? Banyak orang yang nggak tahu. Itu dia. Nah, jadi di Nagaya pun nantinya bagi mereka-mereka yang nggak tahu kita udah masuk di market, ya itu bisa kejadian. Begitu. Nah, oke? Jadi semua itu mungkin. Nah, satu, tadi mungkin udah dibilang ya, prinsip kita dari awal adalah membangun kepercayaan dan nilai. Jadi harga itu kita bangun melalui apa? Legalitas dan transparansi. Ini penting, kepercayaan itu sama dengan harga. Kenapa? Di daerah sini dulu, saya ingat ya, papa saya bawa saya ke sini, ya. Itu ada yang tahu Cubic? Cubic ya? Ya, itu tahun 85-an deh, 85 deh, ya. Itu bentuknya masih begini Bapak Ibu. Ya. Tahun 85-an, bentuknya itu masih begini. Harganya sehektar, tahu nggak berapa? 100 juta sehektar. Masuk di akal nggak beli beginian 100 juta sehektar? Ini masih bagus ya, ini hutan karet. Cuma saya nggak bisa nyari yang berantakan gitu hutan karetnya ya. Hutan deh, 100 juta sehektar. Bapak Ibu bakal beli nggak waktu itu? Nggak bakal. Sekarang aja udah lihat jadi Cubic begini, makanya bilang bakal beli dulu. Waktu kalau dulu ke sini naik mobil aja kita naik Land Cruiser, bukan apa dulu, Hardtop. Ya, Hardtop. Itu aja sampai loncat-loncat kemana-mana gitu ya. 100 juta, alamak apa iya kan gitu ya. Tapi ada nggak yang beli? Ada. Nah, begitu berkembang jadi begini, kan nggak ada ya dari hutan tiba-tiba langsung jadi Cubic, itu kan nggak ada ya. Betul nggak? Berkembang jadi begini. Orang udah mulai ngelihat ya, oh iya ya. Tapi mungkin nggak bisa dapat 100 juta lagi sehektar. Udah mulai begini, ini sama ya. Udah mulai begini, masih bisa nggak dapat di harga ini? Enggak. Nggak mungkin. Apalagi udah begini ya. Wih. Ada yang tahu berapa harga di sekitaran Cubic sekarang sehektar? 180 miliar, nggak pakai nego. Seandainya kita bisa balik ke sini, betul nggak? Makanya orang berebutan mau bikin mesin waktu, betul nggak? Iya. Seandainya saya bisa balik ke sini, yaitu
Ada nggak yang beli di sini waktu itu? Ada. Ada yang beli di sini? Ada. Ada yang beli di sini? Ada. Ada yang beli di sini? Ada. Yang beli di sini resiko nggak? Resiko. Dia belum tahu ini mau diapain, betul nggak? Yang di sini, aduh masih begini, tetangga aja nggak punya kan gitu. Di sini, oh ya udah lumayan lah, betul nggak? Begitu dari sini. Berarti semakin tinggi kepercayaan terhadap area atau barang itu, harganya semakin tinggi. Sama dengan harganya, betul nggak? Ya? Mana? Nih ya, saya kasih lihat ke Bapak Ibu ya. Sorry, ini aja. Pentingnya waktu, time is money. Orang bilang time is money ya. Betul Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu tahu ini ya? Ini tahu ya? Ashton Kutcher, artis. Ya. Dia itu investasi $500.000 di tahun 2011. Ya. Nah, tahun 2020 yang $500.000 ini jadi $100 juta. Pengen nggak kayak gini? Pengen. Peter Thiel $500.000 tahun 2004. Tahun 2020 1,2 miliar. Ya. Eduardo Saverin tahun 2000 ini 2004 akhir, ini 2004 awal. $30.000. Lihat yang lebih kecil ya. Jauh kan lebih kecil ya. Gedean mana ini sama ini? Gedean ini ya. Dengan modal lebih kecil, hasilnya lebih besar, betul nggak? Sama-sama tahun 2004. Bedanya ini akhir, ini awal. Ya. San Francisco High School $24.000 tahun 2011 jadi $24 juta tahun 2020. Kita lihat di mana mereka invest. Ya, ini 200 kali, 2.400 kali, 290.000 kali, 1.000 kali. Uber, tahu Uber dong? Facebook, ini apa? Snapchat. Ya. Tahun 2004, Bapak Ibu ada yang tahu Facebook? Hebat kalau ada yang tahu. Friendster. Ya, nggak ada yang tahu Facebook kan? Eduardo Saverin ini dideketin sama Mark Zuckerberg. Ya, dijelasin apa yang mau dibikin. Belum ada loh Facebooknya loh. Baru apa wacananya, baru rencananya. Ya. Baru katanya, baru konsep di otak. Dimodalin lah sama si Saverin. Modal awalnya pun cuma $1.000. Ya. $1.000 dimodalin sama Saverin. Kerjalah tuh si Mark Zuckerberg. Oke, jadi sedikit ditawarin ke Peter Thiel. Dulu namanya bukan Facebook, tapi The Facebook. Ya, tawarin ke Peter Thiel masuk $500.000. Tapi si Saverin ini dialah orang yang menangkap peluang pertama. Ya, saham dia jauh lebih besar, modal lebih kecil, saham lebih besar. Kenapa? Tentu saja resiko dia gede nggak waktu dulu? Gede. Tapi dialah orang yang menangkap peluang Facebook ini seperti apa. Bukan sih Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu cuma programmer. Tapi Saverin lah yang punya, oh ini nanti Facebook bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Makanya dia bisa ngajak si Peter Thiel. Betul nggak ini time is money? Ya, oke. Pertanyaannya, sekarang Bapak Ibu kalau beli saham Facebook kan udah Facebook kayak apa ya? Kalau beli saham Facebook, mau nyamain duit dia segini, berarti mesti keluar duit segini ya. Nggak bisa lagi kan beli 30.000 jatuh ke Mark Zuckerberg. Mak, ini saya kasih duit 30.000, tapi saham saya samain sama Eduardo Saverin ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Yang paling penting adalah Bapak Ibu pelajari konsep Nagaya ini masuk di akal atau tidak. Ya. Kenapa?
Kesempatan nggak akan datang 2 kali. Oke, saya jadi nyesel kok kalau saya tahu si Mark Zuckerberg dulu saya kasih nih $30.000, jangan kayak $30 gue lebihin deh Mark gitu. Ya, tapi saya pun mungkin saat itu nggak akan. Kenapa? Ya bisa jadi nggak percaya, gitu loh. Oke? Nah, ini kalau di kripto ya, tadi kan 2.900 kali gitu ya. Ini kita lihat Peter Sennington beli Bitcoin $115 tahun 2017. Tahun 2020 ini salah kan? Ini lebih tinggi ya. Christopher Koch $26. Jadi $50 juta. Ini waktu Bitcoinnya naik lagi jadi berapa? 500 ya. Jadi 500 juta doang yang kita bikin ini nih. Ya. Tapi Bapak Ibu lihat ya, 2009 sampai 2020. Kira-kira nih si Christopher Koch ini kebelet nggak pengen beli sesuatu? Melihat harga Bitcoin udah jadi $100.000, $200.000. Kebelet nggak? Kebelet. Tapi karena dia mempercayai Bitcoin itu sebagai aset. Beda sama yang main di trading ya. Trading itu spekulan. Dia menganggap Bitcoin itu sebagai aset. Beli, simpen. Anggap aja nggak ada, tapi jangan lupa password. Ya, jangan lupa password. Ingat di Nagaya ya. Jangan lupa password. Jangan lupa username. Ya, ditengok-tengok lah itu. Ya, itu bukan cuma angka, itu ada emasnya loh itu. Ya, nah, oke. Eric Friedman $1.000 tahun 2011, umur 11 tahun beli Bitcoin tahun 2011 $1.000. 2020 4,4 juta nilainya. Yang tadinya dimaki-maki sama orang tuanya jadi dicita sekali, betul nggak? Iya. Nah, lihat ya, 7.000 kali, 2 juta kali. 4.500 kali, 110 kali. Beda berapa tahun Bang? 2 tahun. Itu dia. Ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu tolong Nagaya ini dianggap sebagai aset Bapak Ibu. Ya, anggap saya punya rumah, kayak punya mobil jangan dianggap. Punya emas. Ya. Nah, dulu pertama kali kita mulai Nagaya ini di harga $1. Ya, di sini ada yang second, yang aja ada 2 orang yang masih dapat Nagaya di harga $1 di ruangan ini. Ya, saya ingat banget. Sama ya, Pak Lindu ya, Pak Eko ya. Konsep, ingat Bapak Ibu, ini belum ada nih. Ini aja belum ada nih. Ya, konsep. Saya cuma cinta pakai laptop. Saya mau bikin seperti ini, saya mau bikin seperti ini, saya mau bikin seperti ini. Ya, kita mulai proyek pertama, kita naikin harga jadi 1,1. Wajar nggak? Wajar. Kalau nggak fair dong buat mereka. Mereka dengar saya cuma punya laptop, betul nggak? Bapak Ibu udah ngeliat ada proyek. Bagi hasil pertama kita naikin 1,25. Wajar nggak? Ya wajar. Naik lagi 1,36. Sekarang 1,48. Tanggal 10 naik lagi ya. Oh. Angkanya tunggu pengumuman. Angkanya join di Telegram grup kita. Saya tak dimarahin Pak Dani kalau nggak bilang. Ya, join di Telegram grup kita. Oke? Nah, tanggal 10. Cuma itu yang bisa saya bocorin. Kasih tahu. Ya, nah, kalau saya bocorin lagi dimarahin. Nah, begitu kita masuk exchanger, target kita kan akhir tahun ini atau kuartal 1 2022, ya. Proyek udah berkali-kali ngasih profit sharing, betul nggak? Kita audit, kita masuk exchanger. Apa yang terjadi kalau masuk exchanger? Buy. Orang-orang pada buy. Bapak Ibu ada yang lihat penjualan hari ini yang sangat signifikan di Nagaya? 153.000 Nagaya plus 15.000. Itu dari mana? Dari Rusia.
dari Dow Konsensus. Kita ngomong 20 menit sekali doang. Makanya jujur Bapak Ibu ya, seneng nggak saya ngeliat penjualan begitu? Enggak. Bapak Ibu tahu proyek Nagaya di mana? Indonesia. Saya orang mana? Indonesia. Indonesia. Harga murah siapa yang punya? Rusia itu. Ya, Korea. Sekarang penjualan luar negeri kita jauh di atas penjualan Indonesia. Sedih. Kenapa? Artinya menangkap peluang ini adalah orang luar. Yang dapat imbal hasil banyak siapa? Orang luar. Orang luar. Ya mohon maaf, bisnis mesti jalan terus. Itu dia. Ya. Nah, sekarang begitu masuk exchange, kira-kira harga gimana? Pakai di mall Korea. Ingat ya, di mall Korea itu bukan orang beli, orang datang bukan untuk investasi, bukan untuk punya aset. Dia nggak mikirin, yang dia mau tahu apa? Gua mau shopping, saya mau belanja, anak saya mau nonton. Untuk bisa melakukan itu, mereka harus beli Nagaya dulu. Bapak Ibu tahu ya, kalau kan ada beberapa food court ya yang mesti isi dulu kartu gitu ya, yang mirip lah, tapi belinya Nagaya. Kira-kira mereka peduli nggak harga Nagaya berapa? Enggak. Nggak peduli. Karena harga barang pun akan ngikutin Nagaya. Nah, ingat, permintaan semakin tinggi, sedangkan yang jual semakin sedikit, artinya harga Naik. berapa harga di sini? Lebih tinggi nggak dari masuk di exchange? Lebih. Lebih. Nah, nanti dipakai peer-to-peer loan, jadi jaminan, ya, bisa pinjam meminjam. Ini makanya penting kepercayaan. Kenapa? Supaya orang mau Nagayanya dijadikan jaminan. Itu kita butuh tempat, butuh legalitas yang jelas. Siapa di sini nggak tahu Singapura? Siapa yang tahu di mana British Virgin Island, Vanuatu, Seychelles, Grenadines? Rata-rata koin dari situ Bapak Ibu ya. Oke. Nah, $100. Bisa nggak Nagaya lebih dari $100? Bisa. Jadi pertanyaannya adalah bukan kapan saya beli Nagaya, di harga berapa Bapak Ibu mau beli Nagayanya? Ya. Nah, ini penting ya. Bapak Ibu mau memiliki Nagaya dulu, terus sama-sama kita buktikan harga naik ke $100. Happy nggak? Happy. Atau mau nunggu dulu harganya udah $100, baru saya percaya, saya beli Nagaya. Kembali kepada masing-masing.